Ya, masih ingat sampai suatu ketika lapor, saya jatuh dari motor, benjal-benjul, masya Allah, luar biasa. Tapi beliau kekeh untuk terus melanjutkan, tidak menyerah. Plus saya lagi buat champion kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita belajar dari satu kegigihan adalah pada saat kita memiliki namanya inner motivation. Inner motivation adalah motivasi yang datangnya nggak harus dari luar. Karena kalau kita bicara tentang motivasi atau semangat dari luar, itu datangnya hanya 2 kali 24 jam maksimal. Hanya 2 hari. Bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki keinginan yang kuat, ya, memiliki keinginan, kemauan yang kuat, nggak usah dimotivasi, Bapak Ibu pasti akan jalan sendiri. Saya ingat banget pertama kali waktu saya bergabung, Bapak Ibu semuanya, saya nggak harus disemangati, karena saya memiliki inner motivation bagaimana saya harus terbebas dari hutang dan riba. Saya sama seperti Ibu Hajar Nur Hasni, aplaus beliau. Saya banyak belajar dari beliau, karena saya dulu adalah di bawahnya beliau di perusahaan yang sama. Bagaimana saya didik oleh beliau menjadi orang yang tangguh. Katanya saya harus ini, saya itu, apapun harus hari ini meeting harus di puncak. Saya sambil ngawal atau anak Bapak Ibu, karena saya saat itu menjadi timnya beliau. Nggak ada yang kemudian Allah membalik-balikan, tapi semuanya atas kemauan kita bersama. Yang saat ini beliau juga sekarang menjadi penggiat anti riba. Saya nggak merasa bahwa beliau sekarang adalah bawahan saya, tapi insya Allah ini semuanya partner kami semuanya. Jadi apapun Bapak Ibu latar belakang, dari manapun Bapak Ibu semuanya, kalau kita memiliki giroh untuk segera merdeka, disitulah Bapak Ibu akan meraih yang namanya inner motivation. Nggak harus didatang-datangkan pembicara-pembicara di luar. Coba lihat Bapak Ibu semuanya, awal kita berbicara di GSS orang lain semangat, tapi berapa banyak orang yang kemudian menjadi leader? Berapa banyak kami datangkan di GSS kemarin? 250 orang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa orang yang stay di tempat ini sekarang? Itu adalah bukti. Karena motivasi sekali lagi datangnya dari luar, itu tidak akan bertahan lama sampai kita menemukan asli dari motivasi yang datangnya dari sendiri. Salah satu yang kita belajar, aplaus buat Ibu Seko kita ya, luar biasa. Ingat sekali saya bertemu beliau pada saat saya harus presentasi di depan Bapak Wali Kota Jakarta Barat, menyampaikan tentang misi-misi dan juga presentasi di ruangan khusus, dan Bapak Wali Kota hanya kasih waktu saya cuma 10 menit saja Bapak Ibu semuanya. Tapi beliau tetap stay, dan akhirnya beliau yang sekarang bertahan untuk menjadi. Terima kasih. Semuanya balik kepada kita semuanya. Mau latar belakang apapun, tapi visinya kita nyampe apa kan? Saya akan nyampaikan beberapa hal. Yang pertama saya belajar dari pekan ini adalah dari seorang pensiunan Bapak Ibu, bahwa semuanya orang pasti akan pensiun. Yang pertama pensiun karena memang dipensiunkan karena adanya waktu yang harus pensiun. Mungkin kalau ASN berapa sih, 60 apa 58? 58 Bapak Ibu semuanya. Tapi ada juga orang yang pensiun karena memang sudah mapan secara keuangan. Kira-kira banyak yang mana antara yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kebanyakan orang kemudian dipensiun karena memang sudah waktunya pensiun. Tapi banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau kita belajar kita belajar dari perusahaan yang lama, bahwa kita di sini mulai sejak lahir sampai umur 80 tahun Bapak Ibu semuanya, maka di sini ada umur 58 bagi seorang pekerja. Tapi bagi seorang pebisnis memang tidak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang karir yang Bapak Ibu bentuk. Kemudian Bapak Ibu kelamaan. Ini kalau kita bicara tentang finansial, yaitu income. Yang ini adalah waktu. Pada saat Bapak Ibu semuanya, inilah income yang Bapak Ibu akan dapat.
Bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Ini tergantung masa di sini. Tapi kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa orang yang di sini yang income-nya terus ke sini itu hanya 3% saja di dunia ini. Selebihnya 65% tergantung pada anak atau lain-lain. Mungkin sama tetangga sudah. Bapak Ibu semua ada kita masih beri keberatan. Makanya kemarin saya belajar dari seseorang pensiunan, di sisa pensiunnya harus menjual mobil hasil dari sini, kemudian karena masalah untuk masalah perut atau makan. Setelah Bapak Ibu kemudian di sini mobil terjual, maka apa yang dilakukan? Maka sisanya terus yang namanya kehidupan itu perlu yang namanya pengeluaran. Pada saat pengeluaran terus meningkat tetapi pendapatan tidak, maka kita harus menjual aset. Maka aset yang kedua sekarang sedang dijual adalah rumah. Terus apa? Kemudian setelah bisa menjual seperti apa? Saya mau mencari rumah yang lebih kecil. Bapak Ibu semuanya, setelah itu kalau rumah kecil sudah tidak juga berfungsi atau tidak bisa menahan, maka kemudian akhirnya ngontrak. Dan itu kejadian sampai akhirnya wafat Bapak Ibu. Kejadian itu kadang-kadang menjadi lumrah pada saat kita tidak memahami perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu semuanya, ini hakikatnya semua orang berkejadian semacam ini. Mau latar belakang apapun Bapak Ibu, pasti setelah pensiun Bapak Ibu akan menurun secara gratis. Tetapi pengeluaran berupa sakit atau yang kita sebut dengan biaya tak terduga, misalnya tentang perlu kehidupan makan dan lain-lain, ini Bapak Ibu bisa lihat sumbernya dari mana. Maka kemudian pada saat Bapak Ibu memiliki anak, maka disinilah peran anak. Tetapi kita sendiri seorang anak, ya ada di sini kalau cucu kalau kita ada, maka di sini adalah yang kita sebut dengan sandwich generation. Ini bahayanya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari perencana keuangan bahwa orang yang wafat dalam keadaan miskin itu akan jauh lebih sepadan dengan orang yang wafat dalam keadaan memiliki finansial yang bagus. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita bicara tentang berapa income yang didapat pada saat kita menjadi pegawai, gampang sekali. Berapa per tahun dikalikan dengan masa saya pensiun, ya, tinggal dikalikan dengan berapa masa tugas. Bapak Ibu akan lihat. Nah, kita dikasih kesempatan buat untuk meningkatkan kecepatan. Maka di PTBS kita memberikan namanya percepatan income. Dari mana datangnya? Dari bisnis yang namanya bisnis. Ya, kita sudah tahu namanya penjualan langsung berjenjang syariah. Di sini kita perlu belajar bagaimana sebenarnya konsep bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu dengan kekuatan PLBS yang ada di perusahaan kita, ya, apa kelebihan. Nah, kita mesti tahu apa kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah mapan di sini, hati-hati. Karena ini bisa saja setiap mengancam kehidupan kita pada saat ada yang namanya biaya tak terduga. Itulah yang kemudian di dunia ini kemudian banyak orang memiliki keinginan, memiliki mimpi yang tadi disampaikan oleh Ibu Haja, tetapi secara finansialnya tidak bisa sesuai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu memiliki anak 4, berapa rata-rata pengeluaran untuk anak dalam hal sekolah? Kalau Bapak Ibu misalnya menjadi anaknya pengen kedokteran, paling enggak kecil-kecilnya adalah 500 juta untuk saat ini. Maka boleh tadi disampaikan bagaimana meletakkan kehidupan untuk anak-anak. Dikalikan 4 misalnya, maka hasilnya berapa? 2 miliar. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya tak punya. Karena kalau maaf,
Pegawai anggap rata-rata 10 juta, berapa yang siap ditabungkan untuk pendidikan anak misalnya? Anggap 10 juta tadi, ya, Bu Hajar bilang, bagaimana kalau misalnya nabung 1 juta untuk pendidikan anak, untuk menghasilkan 2 miliar, kali 30 tahun saja, itu baru 360 juta. Baru kalau kita bicara tentang 500 atau 5 juta saja dikalikan dengan 30 tahun baru menghasilkan 1,8 juta. Padahal ya, maka nggak matching, ujung-ujungnya apa? Utang. Banyak nggak pada saat kita mau menyekolahin anak, ujung-ujungnya minterin SK? Ada? Ada kayak gitu? Ini hal masalahnya. Ada lagi, mau nikahin anak, nggak punya uang, apa yang terjadi? Nyekolahin. Akhirnya Bapak Ibu, hal yang penting seperti umroh terabaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengapa ilmu itu penting buat kita semuanya, terutama bukan hanya masalah bagaimana dagang, tapi yang paling penting yang harus kami sampaikan Bapak Ibu, maka berlomba-lombalah dengan waktu. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu semuanya, pada saat kita sudah umur 40-60 tahun belum pernah umroh Bapak Ibu, berarti kita, kata Bu Haji tadi, main-main. Kita berikan kasih satu mata, rezeki dari Allah, kita bisa menghitung kita di mana. Tapi kadang-kadang kita lalai. Karena masalah perencanaan. Perencanaan ada, tapi kemungkinan untuk menghasilkan itu ya gak ada. Tempatnya tidak memungkinkan. Maka itu juga problem buat Bapak Ibu semuanya. Maka apa yang harus lakukan? PTP sudah memberikan kesempatan sempurna dari segi finansialnya, kita dapat dari segi rewardnya, umroh, mobil kita dapat. Kalau ada perusahaan yang bisa komplit semacam itu, Bapak Ibu gak semangat, saya bingung. Apakah Bapak kembali ke sini, kemudian mengambil realita, balik lagi? Apakah ada jaminan kita umur 2-3 tahun mendatang? Maka Bapak sekali lagi, yuk menghitung-hitung. Pertama adalah yang memesik utang segera lunasi. Caranya gimana? Ya ini semua. Karena kalau saya tanya, siapa yang pengen utang kan saya semuanya. Betul? Nah, yuk kita hitung Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang hitungan masalah utang Bapak Ibu, yang paling perlu kita garis bawahi adalah sebenarnya Bapak Ibu mau lunasin atau enggak? Pasti orang semuanya mau, ya. Tapi kadang-kala kita nggak sadar sudah berapa lama kita top up lagi ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Bukan siksaan, bukan harta turun makobil, bukan. Kalau misalnya kan menumpuk harta sampai ke liang kubur, tapi ini adalah hutang sampai ke liang kubur. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Barang siapa barang siapa yang kemudian terus hutang tapi tidak meninggal sampai masuk ke liang kubur, maka finar kholidina alhamdulillah. Maka Bapak Ibu semuanya, satu yang penting kita belajar dari beliau tadi, apakah kita nggak sadar pola bisnis kita itu seperti apa? Kita tak awam begitu gampangnya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita betul-betul serius, karena pola kita yang kami sampaikan itu sudah betul-betul clear. Apa yang membedakan orang yang sukses sama tidak? Karena tidak action. Ingat bahwa sukses itu ditentukan adalah kalau Anda memilih market, yang kedua karena kepintaran, yang ketiga adalah karena Anda aktivitas bersifat. Kalau ini salah satunya tidak, maka hasilnya adalah nol. Banyak juga yang mengerjakan tetapi polanya tidak terbentuk, maka kemudian akhirnya yang saya bilang waktunya tidak fokus, akhirnya mambrah, yang akhirnya juga hasilnya nol. Mohon maaf yang baru ya, yang agak tidak selalu datang, mohon maaf kalau apa yang terjadi Bapak Ibu?
per PIC. Artinya adalah saya nggak tahu, tidak semua betul. Harusnya kami sudah memberitahu bahwa pola untuk mensukseskan seorang menjadi peraih motor, ya, maka ada kayak gini kan gambarnya. Harusnya di sini ada 20 SC20 untuk satu SC20 certification. Halo, siapa nih? Ya, sampai di mana? Cung, yang sekarang SC20. Luar biasa. Bapak Ibu, pola kita SC20 adalah melahirkan dua barisan yang terdiri dari 5. Ini harusnya semua konsen untuk menduplikasi mencapai SC20. Kalau masing-masing ada, harusnya Bapak Ibu setiap pekan itu yang sudah saya hitung, itu ada 20 SC20 yang baru. Betul. Kita lihat Bapak Ibu semua. Pertama, kita bicara tentang paket reguler. Nah, selanjutnya kan Bapak Ibu akan kayak gini. Ya, kita akan menuju meraih income 100 juta per bulan. Pertanyaan Bapak Ibu semuanya dari saya, kapan sih Bapak Ibu mau income 100 juta per bulan? Ajukan. Oke. Bapak kapan mau income 100 juta per bulan? Iya, pasti ada. Nah, itu bukan jawaban. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lakukan, ini bagaimana caranya setiap pasang ini menghasilkan satu jalur ada 12 pasang per hari. 12 pasang per hari. Ini yang kemudian akan menghasilkan 100 juta per bulan. Artinya apa Bapak Ibu? Maka yang harus kita lakukan adalah kejar vital sign. Maka kemudian apa yang dilakukan? Maka bersibuk-sibuklah Bapak Ibu. Ini. Nah, ini tentunya ada SC20, yang di atasnya adalah SC150. Saya masih melihat pola kerja Bapak Ibu kurang pas. Saya tahu Bapak Ibu kerja keras, tapi saya lihat Bapak Ibu kurang kerja cermat. Karena apa? Tidak setiap hari fokus kepada ini. Saya lihat ada 20. Kalau 20 dikalikan dengan 20, maksudnya itu ada 400 SC20 harusnya. Kita hitung. Dibagi dengan 52 pekan. Ya. Nih. 400 dibagi 5. Berapa? 400 bagi 5 berapa? Nih kayak gini. 8 ya, sorry. 8 SC20 setiap pekan. Realnya seberapa? Sibuk di mana Bapak Ibu kerja? Nah, itu yang kemudian pada saat Bapak Ibu menunda pola ini, sepekan Bapak Ibu akan menunda juga pelaksanaan pemberian reward luxury 1 miliar sepekan itu. Hitung Bapak Ibu, setiap tahun kita ada 52 pekan. Ya, maka silakan Bapak. Pola ini yang harus kita galakkan semua. Berpayah-payahnya Bapak Ibu membentuk, ya. Alhamdulillah 31 sudah mulai melakukan itu. 32 juga alhamdulillah. Mulia mana? Mulia. Ya. Mulia SC150 di belakang. Iya. Ya. Ke depan. Karena SC150 adalah sebagai pionir untuk teach. Nah,
ngerti nanti gitu. Ya. Yang kedua teman-teman semuanya, setelah membentuk ini, maka jangan selesai sampai di situ. Seperti tadi ucapan dari Pak Hari bilang, terima kasih yang sudah mengganti selendang saya, Pak Romi. Yes, betul. Karena untuk Bapak Ibu meraih SC150, maka bentuklah para SC150 sehingga Bapak Ibu akan pindah menjadi SC500. Cukup gampang. Nah ini Pak Romi Bismillah ya, menantang tadi Bismillah satu pekan akan ini tinggal sukseskan seperti Pak Romi SC150, maka Pak akan SC500. Saya bersyukur hari ini ada yang breakthrough saya ya dalam satu pekan bisa melahirkan SC150. Justru saya melihat bahwa saya harus melahirkan orang yang jauh lebih pandai, orang yang jauh lebih smart, orang yang jauh lebih cepat. Gak akan ada kata rugi Bapak Ibu semuanya. Karena sebenarnya kalau kita mendidik, bukan kita pikirkan diri kita adalah murid kita yang harus kita pikirkan. Kita mungkin merasa bagus, kita merasa lebih baik, tapi belum tentu. Bisa saja ya seorang pendidik itu melahirkan B.J. Habibie yang mungkin kadang-kala gurunya tidak lebih baik dari muridnya. Tetapi berapapun apapun hasilnya, gurunya akan jauh ya lebih dibanggakan karena melahirkan murid yang cerdas. Setuju? Pecahkan rekor saya sekali lagi dalam 60 hari. Ya, kalau beliau berarti dia itu adalah nanti besok berarti 14 hari Bapak Ibu. Kita lihat perjalanan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa kita melihat dari PIC 31 itu luar biasa ya, setiap saat konsultasi dan kemarin luar biasa. Pada saat saya harus ke Tebet menyiapkan waktu juga, nyiapin waktu, kemudian minta waktunya untuk jam 9 sampai jam 11 untuk konsultasi ya. Salah satunya adalah ada tahu. Bukan saya hebat Bapak Ibu, tapi kita mesti smart, karena kita mesti adalah mencari apa istilahnya untuk orang ketiga sebagai pembenaran bahwa oh saya trust. Karena kadang-kadang kita pada saat kita dikloning terus orang tersebut, nggak usah dikenalin sama gurunya atau sama leadernya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membunuh karakter dari orang tersebut. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam sistem yang akan bikin 7 habit for success. 7 habit adalah kebiasaan 7 kebiasaan sukses agar 7 kebiasaan agar kita sukses. Salah satunya adalah follow the system, edifikasi, konsultasi, no prosperity. Dari situ Bapak Ibu ambil pelajaran ya. Kalau Bapak Ibu betul-betul serius, maka sekali lagi bangunlah karakter dari masing-masing itu. Dan tentunya berbahagia sekali Bapak Ibu semuanya, karena Ibu Sari dan Pak Hari sudah menjadi SC500, maka kami akan anugerahi satu PIC baru. Jadi besok sudah melalui rumah tangga sendiri. Ya. Dan yang luar biasanya adalah apabila leader yang bisa memberikan satu prestasi untuk menjadi PS yang baru, itu luar biasa. Ini adalah Ibu Rika saat ini sudah misah ya, jadi tinggal Bu Rika fokus kepada yang lain lagi. Nah maka sekarang Pak Hari jadi langsung bisa konsul langsung ke founder langsung ya. Itulah yang namanya sistem. Itulah yang namanya sistem. Terus saja berubah semuanya. Maka kemudian melahirkan orang
terasa bisa sudah sampai ke luxury 1 miliar. Ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara tentang mandiri, maka Founder sudah memberikan kesempatan buat teman-teman untuk apa namanya itu istilahnya terbang lintas regional. Ya, kita sekarang sudah membentuk yang terbaru adalah Reborn di Tangerang. Ya, kemarin kita sudah alhamdulillah sudah terbentuk. Intinya Bapak Ibu, pada saat kita betul-betul mau membangun namanya komunitas, membangun sistem, itu harus istiqomah yang luar biasa. Ayo, yang di belakang. Maka kemudian Bapak Ibu semuanya, jadi silakan kalau Bapak Ibu yang memiliki tim atau calon mitra yang ada di Tangerang, silakan. Maka panitia sekarang PIC kami percayakan kepada Ibu Haji Abdul Hasbi. Dan kita juga sudah buka lagi di Pekanbaru saat ini. Insya Allah ada training, ada seminar di tanggal 26. Ya. Sementara PIC-nya masih jauh gitu ya. Itu ada Ibu Miftahul Jannah mana tuh? Nah ya, dan insya Allah sebentar lagi juga SSN 30 akan membuka atau open di Bogor, Bapak Ibu semuanya. Ya, maka nanti founder tidak bisa bercokok terus misalnya di rumah makan sederhana, tapi kita akan membangun tim yang lain. Intinya Bapak Ibu, kami ingin bahwa BDP itu berfungsi dengan baik. Sudah tahu BDP itu apa? Business Development Program, yang menjadi program khusus dari silabus yang ada di SSW. BDP terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah self skill. Bapak Ibu sekarang belajar secara mandiri bagaimana teknik-teknik yang Bapak Ibu harus pelajari, itu namanya kelas SD. Bapak Ibu memiliki magnet yang luar biasa terhadap diri yang disebut dengan mastering. Mastering itu adalah ya, personal mastering, artinya Bapak Ibu jadilah menjadi orang secara personal ahli dan juga tahu kewajiban. Yang kedua setelah itu Bapak Ibu maka akan melangkah lebih tinggi lagi di kelas SMP, ya, yang namanya apa langkah kedua? Sengaja ini guys. Relation skill, atau berbicara tentang mulai belajar tentang bagaimana memiliki keahlian dalam bidang relationship communication. Ini Bapak Ibu gak mudah, karena pasti Bapak Ibu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada tukang macul, ya, ada supir, ada tukang apa namanya? Gado-gado, tukang nyambel. Terima kasih, saya mampir ke Pak Heri, saya disambelin, disambel. Dibuatin sambel luar biasa, enak banget. Plus buat Pak Heri luar biasa. Cuma kan kadang-kadang awal-awal kita nggak bisa yang namanya berbicara tentang komunikasi. Tapi kita akan arahkan mulai perlahan menjadi tadi yang pertama kayak Pak Budi dan juga Pak Haji Masud mulai berbicara. Ya mungkin nggak, maaf ya, cuma dikasih kesempatan 3 menit. Maka kemudian nanti belajar bagaimana menjadi MC, naik lagi, bagaimana menjadi presenter, dan Bapak Ibu nanti suatu saat akan menjadi seorang trainer. Maka pada saat itu Bapak Ibu masuk ke dunia atau masuk ke pelajaran yang ketiga yang kita sebut dengan strategi thinking skill. Kita berbicara tentang strategi bagaimana kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk. Maka disitulah Bapak Ibu berperan sebagai seorang pengajar di komunitasnya. Mulai dari sekelompok kecil yang kita sebut dengan SC20. Maka Bapak Ibu sudah harus mulai ngajar. Karena konsep kita yang kami selalu berikan adalah pertama adalah kita bicara tentang apa? Learn, do, teach. Maka Bapak Ibu sekarang rajin-rajinlah Bapak Ibu belajar, kemudian lakukan, praktekkan, baru kemudian ajar.
Maka Bapak Ibu bukan hanya sekedar teoritis. Bagaimana cara closing kok kayak gini? Bapak closing nggak? Enggak. Ya, hasil dari kita menuntut ilmu bukan pengetahuan, tapi apa Ustaz? Hasil dari buku, dari kita belajar bukan pengetahuan, tapi apa? Semalam ada yang nyimak nggak yang Ustaz sampaikan? Apa? Coba yang di tempat Ustaz. Akhir dari adalah action Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar terus saja kayak gini training, tapi Bapak Ibu nggak presentasi nol besar. Ya, betul? Kami sudah ajarin kemarin bagaimana untuk mencapai luxury di 1 tahun. Salah satunya adalah Bapak Ibu minimal kita membentuk kebiasaan presentasi 3 kali per hari. Di 32 saya minta laporannya, di 21 bukan malam pertama. Ya, saya minta laporannya betul nggak, kemudian kita akan lihat actionnya seperti apa. Maka yang lain, kemudian Bapak Ibu yang mungkin belum konsultasi coba lakukan, timnya semuanya lakukan 3 kali presentasi, maka dalam 1 bulan maka Bapak Ibu akan lolos SC2. Maka tugas kita adalah loloskan ini, maka Bapak Ibu akan sadar. Maka nggak mungkin Bapak Ibu kalau betul-betul lakukan dengan serius, mobil tidak didapat dalam 1 tahun. Itu kan saya sedih Bapak Ibu. Selama ini kerja polanya seperti apa? Ya, karena seharusnya mobil itu bisa sampai sebenarnya maksimal 3 bulan dengan pola ini. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan. Apakah betul nggak ini terbukti bisa 1 bulan? Bisa orang parodi aja 1 pekan. Kalau parodi 1 pekan ini 1 pekan maksimal berapa? 4 pekan sebulan. Betul nggak? Masalahnya Bapak Ibu siap nggak melakukan itu? Polanya. Kalau parodi mungkin menjadi jenderal yang langsung memiliki potensi fastnya besar, maka average Bapak Ibu melakukan dengan ini. Ya, saya lihat Umi Hamidah mana Umi Hamidah? Nah, plus buat Umi. Saya lihat setiap akan melahirkan juga SC20. Maka susunlah semacam ini. Maka Bapak Ibu kita nggak tahu tiba-tiba duduk lakukan ini akan langsung muncul peraih modcast dan modcast. Mulailah kalau berpikir Bapak Ibu bagaimana cara meraih mobil 150 juta dengan 300 kanan. Siapa yang lihatnya 300 kumaha caranya, dari mana datangnya 300 poin. Tapi kalau Bapak Ibu lahirkan orang-orang yang kecil, dari hal-hal yang kecil SC20 bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama apa? Bapak Ibu bisa langsung eksekutif. Eksekutif berarti Bapak Ibu kiri berapa? Anak? Udah lolos belum? Dapat berapa poin Bapak Ibu? Yes. Yang kedua Bapak Ibu bisa pakai keluarga 5 kiri 5 kanan berarti 10. Betul? Yang ketiga adalah rekrut secara mandiri 5 kiri 5 kanan. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau ini semuanya bisa tertata, Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu auto punya bisnis dan Bapak Ibu punya income setiap hari. Masih ada yang butuh duit? Hari ini paling kejam. Kalau masih butuh duit lakukan ini Bapak Ibu. Ya karena ada yang bingung, saya bingung mau ngabisin duit kemana? Karena Selasa belum habis yang kemarin udah datang lagi. Selasa yang kemarin udah datang lagi Bapak Ibu semua. Mau kayak gitu nggak? Kalau masih mau, ayo setiap hari fokus bagaimana membentuk si A jadi SC20, si B jadi SC20, si C SC20. Udah kayak gini. Maka saya yakin dalam 2-3 bulan seperti itu saat kita lakukan. Coba sesuai Bapak Ibu semua. Saya ingin PTBS ya dengan konsep yang begitu simpel. Bapak Ibu di sini hati sudah tidak muat lagi. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu semuanya di CS Tempat sekarang sudah full ya. Setiap pekan itu porsi sudah tidak muat. Kemudian di rumah makan sederhana juga tidak muat.
ya, maka kita akan lihat dengan kepemimpinan Ibu Haja Nur Asri, mudah-mudahan di Tangerang juga akan diangkat. Maka Bapak Ibu sekali lagi, ini bukan hasil atau bukan hanya buat PIC masing-masing. Di Tebet itu ada Pak Haji Edi. Mana Pak Haji Edi? Sudah pulang duluan ya. Timnya yang dari Bandung mana? Yang datang? Nasi goreng di bawah. Ya, itulah yang kadang-kadang bagus. Yang kedua, ya ini sekarang ada gantinya, bukan gantinya. Saya delegasikan sebagai wakil PIC ada Ibu Lia di SSW 32. Nah, kemudian di pemakan sederhana itu PIC-nya ada Ibu Ustazah Umi Kalsum dan wakilnya Pak Faisal. Ya. Nah, ini kemudian terus full Bapak Ibu semuanya. Maka tidak ada kemungkinan Bapak Ibu. Maka bismillah kita awali di Bogor, kemudian di Pekanbaru, kemudian nanti juga yang sudah eksis di Tangerang akan hal yang sama bisa full. Yang menulis yang menulis adalah tim Bapak Ibu semuanya. Maka Bapak Ibu dari sekarang adalah kapan saya akan meraih mobil? Hitung sendiri. Kalau tidak bisa hitungnya, konsultasi ke founder di primer. Kapan saya dapat luxury? Kapan saya dapat di Mokes? Semua bisa dihitung Bapak Ibu. Karena saya lihat bahwa bisnis di PTBS adalah predictable, bisa diprediksi. Asal Bapak Ibu mau lakukan dan hitung sehitung-hitungnya, maka gak ada yang mungkin luxury itu 2-3 tahun. Apalagi dengan fasilitas sekarang, teknologi yang luar biasa dan juga produk yang terus bertambah. Kita hanya PCA, pakai produknya. Jadi kita fokus adalah bagaimana kita membentuk tim, membentuk komunitas sebesar-besarnya. Dan luar biasanya PTBS memberikan kesempatan buat kita mau dimanapun, bahkan di seluruh dunia, kita bisa Bapak Ibu semuanya. Dimana Bapak Ibu bisa memiliki bisnis cabang di luar negeri, ya, boro-boro buat PT-nya aja susah Bapak Ibu. Tapi PTBS dikasih kesempatan buat kita, ayo melawan buahnya, ya. Maka kemarin kita baru saja ya membuka link di Dubai, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi insya Allah kita juga akan buka di Pakistan, Bapak Ibu. Dan yang sekarang sudah eksis, ya, di bawah Ibu Nina itu sekarang yang sudah eksis di Hong Kong. Kemudian di bawah kita langsung juga ada di Mekah dan Madinah. Insya Allah kita juga sudah bilang nanti kita sama-sama bisa meeting bareng bersama tim SSC 12 yang ada di Mekah dan Madinah. Dan teman-teman insya Allah siap sukses? Siap mengikuti polanya? Insya Allah sukses. Kalau Bapak Ibu lakukan, ngikutin ya kata Pak Hari tadi, Masya Allah, manut, nurut aja, maka kita yang namanya reward, yang namanya income itu menjadi sesuatu yang pasti. Ya, jangan kesulitan mutar-mutar, ngikutin aja Bapak Ibu, maka kita akan sampai. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Intinya, pertama sekali lagi ngucapin selamat kepada Pak Hari dan juga Ibu Sari. Berikutnya kami bangga ya, ada lagi peraih mobil. Dan juga saya tunggu Ibu Rika untuk raih selempang merah sertifikat. Dan sebelumnya juga Ustazah Umi Kalsum dan Masya Allah. Saya merinding Bapak Ibu. Prediksi saya tahun 2023 di SSC banyak para peraih luxury. Bismillah, rasanya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita Bismillah ya di penghujung acara ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang dihajatkan oleh kita semua Allah SWT dan segala takdir itu akan bisa diubah dengan doa. Untuk menginspirasi pelaku, berdoalah kepadaku
maka aku akan mengabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika sultan. Ya Allah, terima kasih syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat pancaindera, sehingga sampai detik ini kami dapat bisa beraktivitas dengan sempurna dan bisa menghirup udara dengan bebas ya Allah. Karena di samping kita mungkin ada di sebelah rumah sakit, di dalam rumah sakit banyak hanya sekedar untuk bernafas pun perlu bayar, bahkan untuk berjalan pun ditatih-tatih. Bahkan di antara kita saat ini sedang ada di rumah sakit. Semoga Pak Widodo cepat sembuh. Allah angkat bisa beraktivitas seperti sedia kala menghadiri acara-acara kita. Ya Rabb, jika selama ini kami telah diberikan kepada kami nikmat yang begitu besar, tetapi kami masih kufur nikmat, kami masih kurang bisa bersyukur, maka ya Rabb, Engkau adalah Al-Ghafur, Engkau adalah Al-Ghafur. Ampunkanlah dosa kami ya Rabb. Ampunkanlah dosa ibu bapak kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa kakak dan adik kami, dan ampunkanlah dosa keluarga besar kami, dan juga ampunkanlah dosa mitra-mitra kami, leader-leader kami, dan dosa semua yang hadir pada kesempatan ini. Izinkanlah kami ya Rabb untuk bisa berhijrah, agar kami segera terbebas dari hutang riba, karena riba itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dan Engkau mengancam untuk menghancurkan dosa-dosa riba. Maka ya Allah, sukseskan kami bersama petugas ini, agar kami dapat segera melunasi hutang-hutang kami dan menunaikan semuanya hajat kami ya Allah. Jika semua yang hadir di tempat ini masih Engkau tutup hijab rezeki ya Allah, maka bukakanlah ya Allah. Dan jika rezeki itu masih di atas, maka turunkanlah. Dan jika rezeki masih di bawah, maka turunkanlah. Dan jika rezeki masih jauh, maka dekatkanlah. Dan jika rezeki itu masih halal buat kami, maka halalkanlah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika selama ini kami masih zalim terhadap diri kami, di usia kami yang mungkin sudah 40, 60, 70, bahkan belum melakukan umroh dan haji, maka ya Allah, berikan kesempatan sebelum Engkau wafatkan kami bisa menuju Baitullah untuk melakukan umroh dan haji. Karena sesungguhnya itu menjadi rukun Islam buat kami ya Allah. Sempurnakanlah iman kami, sempurnakanlah Islam kami. Berikan kesempatan ya Allah. Jika orang tua kami masih ada di dunia ini, maka sehatkan dalam taat, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesempatan, cukupkan rezeki buat kami agar kami dapat membawa orang tua bersih dan bertambah ya Allah. Ya kami ada pada saat kami sedang membawa orang tua kami pergi melakukan umroh dan haji. Ya jika di antara orang yang hadir semuanya ini ada orang tua yang sudah berada di dalam kubur orang tuanya, maka ya Allah, jangan siksa mereka, jangan siksa mereka orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, terimalah amal kebaikan mereka yang maka jadikan kuburnya menjadi taman surga. Dan berikan kesempatan ya Allah, jika orang tua kami telah Engkau wafatkan belum melakukan ibadah umroh dan haji, maka ya Allah, kami sebagai zuriatnya, kami sebagai keturunannya, berikan kesempatan kami untuk dapat membatalkan haji dan umroh orang tua kami ya Allah. Karena Engkau telah dipertemukan kami, karena kami ada karena orang tua kami. Engkau telah mempertemukan kami di dunia, maka ya Allah, satu-satunya pertemuan adalah pada saat nanti berada di jalan Allah ya Allah. Ya Rabbana, Allahumma tusibku pada ba'alih hadidah wa hukana lagi karma'inaka al-Fatah. Ya Allah, jika Engkau telah memberikan hidayah kepada kami, maka jangan cabut hidayah itu ya Allah sampai Engkau wafatkan kami. Dan berikanlah pada saat-saat kami terakhir nafas kami dapat
mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika Engkau telah memberikan kepada kami berupa amanah anak-anak, maka jadikanlah anak-anak itu menjadi qurratan a'yun, jangan jadi mereka orang-orang yang durhaka. Jadikan mereka menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa syafa'an bi rahmatika ya Rabb. Ya Allah, berilah kami setiap hari tambahan ilmu sebagai bekal untuk dapat mengambil jatah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Luaskan rezeki kami, berkahi rezeki kami, agar itu menjadi bekal ibadah kepada kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami dibentuk oleh-Mu, diciptakan oleh-Mu ya Allah, adalah semata-mata untuk beribadah kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa syafa'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami surga yang penuh nikmat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijabah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada sampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.